Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Auto Gadget. Channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Kalau bicara brand Sony, yang teringat dalam pikiran saya adalah salah satu sensor kamera yang terbaik, hasil foto yang detail, natural, serta video yang stabil. Nah, kali ini kita akan membuktikan itu semua melalui smartphone andalan Sony tahun lalu, yakni Xperia One. Dengan bermodal triple kamera pada bagian belakang, ditambah adanya aplikasi khusus Cinema Pro, apakah Sony sudah melakukan perbaikan di lini kameranya? Di tengah maraknya HP-HP flagship yang menggunakan resolusi besar, Sony masih percaya diri dengan hanya menggunakan 12 megapiksel di ketiga lensanya. Sejauh kami menggunakan Sony, ada mindset Sony itu bagus di hardware namun lemah di software. Benarkah hal itu semua? Oke teman-teman, langsung aja ke spesifikasi utama dari jeroan kamera Sony Xperia One ini. Dibekali dengan triple kamera di bagian tengah bodi belakangnya dengan sedikit tonjol memberikan ciri khas pada HP Sony pertama yang memiliki triple kamera ini. Di bagian atas terdapat lensa utama dengan resolusi 12 megapiksel f1.6 26mm dual pixel 5 axis OIS. Di bagian tengahnya terdapat lensa 12 megapiksel f2.4 52mm atau telephoto dengan 2 kali optical zoom dan maksimal di 10 kali digital zoom dengan 5 axis OIS. Di bagian bawahnya terdapat lensa 12 megapiksel dengan bukaan f2.4 16mm atau ultrawide-nya. Untuk perekaman video maksimal pada lensa utama ada di resolusi 4K 30 frame per second HDR, ditambah adanya video super slow-mo di resolusi Full HD 560 frame per second dan 120 frame per second di resolusi 720p. Di bagian depan, untuk sensor kamera selfie, Sony dibekali satu lensa berresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 24mm HDR dengan video perekaman maksimal di Full HD 30 frame per second 5 axis gyro AIS. Oke, masuk ke sektor kamera, HP ini memiliki AI detection yang mampu melakukan deteksi lebih dari 50 skenario secara otomatis yang akan muncul di bagian pojok kiri berukuran kecil. Fitur unggulan lain dari kamera Xperia One ini adanya fitur eye tracking yang akan otomatis melakukan pelacakan mata objek yang sedang kita foto. Dan ini tentunya bermanfaat banget untuk menjepret objek yang bergerak secara dinamis. Contohnya mau memfoto anak-anak yang sulit banget untuk diam atau bergerak-gerak, serta hewan yang sedang berlari. Fitur eye tracking hanya bisa digunakan secara otomatis kepada objek hewan atau manusia yang memiliki mata sesuai dengan nama fitur tersebut. Namun untuk objek berbentuk tanaman, kendaraan, atau benda mati lainnya, maka HP ini memiliki fitur disebut object tracking yang dimana bisa kita lakukan dengan cara men-tap titik fokus yang mau kita ambil, maka objek trackingnya akan secara otomatis melakukan tracking terhadap objek tersebut, sehingga bisa menjaga agar hasil foto kita tidak blur dan minim noise. Serta adanya fitur predictive shot yang kasih keleluasaan bagi kita memilih salah satu atau semua foto yang kita dapat dalam satu kali jepretan. Fotonya bisa kita pilih salah satu yang paling bagus atau keseluruhannya. Tentunya fitur ini sangat fungsional banget. Namun untuk kamera depannya, Sony tidak memberikan fitur eye tracking. Sony hanya memberikan fitur object tracking yang menurut saya sudah lumayan banget agar bisa memberikan hasil foto yang minim blur dan minim noise. Nah, ada satu problem yang sampai saat ini Sony masih belum bisa bereskan, yakni jika kamera sudah agak sedikit lebih lama dipakai, maka akan ada notifikasi peringatan ada beberapa fitur yang dinonaktifkan. Ini sangat disayangkan sekali. Fitur itu adalah pelacakan objek, deteksi wajah, dan AI detection. Kemudian problem yang kedua dari kamera Sony ini adalah adanya pada saat perpindahan antara lensa 2 kali optical zoom menuju lensa ultrawide-nya, maka akan ada sedikit jeda berwarna hitam yang menurut saya ini sangat mengganggu. Semoga Sony bisa memperbaiki masalah ini dengan update software. Kemudian ada fitur unik yakni peluncuran cerdas.
Kamera akan secara otomatis melakukan take foto secara cepat pada saat kita mengambil HP dari saku celana kita, kemudian mengarahkan HP tersebut dalam mode landscape dan mengarahkan kameranya ke sebuah objek. Maka kita akan bisa take foto secara cepat. Berikut adalah foto-foto dan video yang sudah saya ambil. Menurut kita, hasil foto yang dikasih warnanya sangat natural, detailnya oke banget, dynamic range-nya cukup baik. Hasil antara shadow dan highlightnya terlihat detail dan baik. Serta foto yang dihasilkan tidak oversaturate, yang artinya warna yang dikasih oleh foto Xperia One ini menunjukkan warna yang tidak terlalu tinggi saturasinya, namun juga tidak terlalu minim saturasinya, jadi pas pada porsinya. Dan kasih hasil yang konsisten, baik di lensa normal, ultrawide, dan telefotonya. Walaupun kita merekomendasikan hasil terbaik pada lensa telefotonya hanya di 2 kali saja ya teman-teman. Walaupun untuk 10 kali digital zoomnya masih lumayan oke hasilnya. Masuk ke bagian foto bokehnya, di sini saya dibuat kagum oleh Xperia One ini. Detailnya mantap banget, warnanya juga oke, efek blurnya itu loh, dramatis dan rapih banget. Good job Sony. Pada mode malamnya juga demikian bagusnya, walaupun hanya menggunakan AI software kamera aja, bukan aplik khusus mode malam, foto yang dikasih masih tergolong detail, noise-nya sedikit, dan warnanya cukup akurat. Saya berharap Sony juga kasih fitur khusus di luar AI software-nya, misalnya mode malam, night mode, atau nama lainnya, karena saya yakin hasilnya bisa jauh lebih baik daripada ini.
Masuk ke kamera selfie-nya, walaupun hanya dibekali dengan 8 megapiksel, HDR dengan bukaan f2.0 24mm dengan 5 axis AIS, kasih hasil foto yang detail banget, natural dan warnanya yang akurat, serta masih sangat bisa menghasilkan foto yang oke, walaupun pada kondisi backlight. Baik teman-teman, ini adalah video tertinggi dari Xperia One di 4K 30 frame per second pada kondisi malam hari. Teman-teman bisa lihat untuk hasil video HDR-nya yang off atau dimatikan, maka warna dari videonya yang dikasih jauh lebih baik. Dari segi pencahayaan, warna, dan stabilisasinya juga lebih oke saat tanpa dinyalakan HDR-nya. Untuk lensa yang bisa digunakan pada resolusi ini adalah normal, 2 kali optical zoom dan maksimal di 10 kali digital zoom. Namun lensa ultrawide-nya tidak bisa digunakan pada resolusi ini. Ini adalah video Full HD 30 frame per second yang dimana HDR-nya on dan stabilisasinya juga on. Saya melihat warna yang dikasih video ini cenderung pucat dan pencahayaannya dari perekaman juga kurang maksimal. Mungkin solusinya teman-teman bisa menonaktifkan HDR-nya sehingga menghasilkan warna dan pencahayaan yang lebih optimal. Untuk lensa yang bisa digunakan pada resolusi ini adalah normal, 2 kali optical zoom dan bisa juga 10 kali digital zoom. Namun lensa ultrawide-nya tidak bisa digunakan pada resolusi ini. Baik teman-teman, ini adalah video Full HD 60 frame per second yang dimana HDR-nya off dan stabilisasinya on. Hasil diberikan, warnanya cenderung bagus, pencahayaannya juga oke, serta stabilisasinya masih bisa diandalkan. Untuk lensa yang bisa digunakan pada resolusi ini adalah normal, 2 kali optical zoom dan maksimal sampai 10 kali digital zoom. Namun sekali lagi, lensa ultrawide-nya tidak bisa digunakan pada resolusi perekaman video ini.
Ya teman-teman, ini adalah perekaman dari kamera depan Xperia One di resolusi Full HD 30 frame per second, yang dimana perekaman ini sudah support HDR dan juga stabilisasi. Dan dari hasil yang bisa teman-teman lihat, ini kondisinya saya sedang terkena cahaya matahari sore. Kemudian coba saya putar di kondisi backlight. Hasil yang dikasih saya sangat cukup terkesan karena gambar yang dikasih oleh HP ini cukup akurat, detailnya juga sangat terjaga. Kemudian kalau saya coba berjalan, maka stabilisasinya juga sudah sangat baik. Kemudian coba saya kondisi masih berjalan ya, saya akan coba sedikit berlari. Masih cukup terjaga ya. Dan informasi juga, saya merekam menggunakan menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantu stabilisasi lainnya. Dan terima kasih. Teman-teman, ada juga fitur super slow-mo di 960 frame per second dengan dua opsi perekaman, yakni di Full HD ataupun di SD aja. Serta juga ada mode slow-mo yang bisa kita pilih, mulai dari super slow-mo, slow-mo one shot, dan slow-mo di 120 frame per second dengan resolusi 720p. Dan berikut adalah hasil perekaman video super slow-mo-nya. Masuk ke jualan kamera utama dari Xperia One ini, adanya aplikasi Cinema Pro yang kasih feel lebih profesional saat melakukan pengambilan video. Yaps, teman-teman bisa atur ukuran lensanya, atur ISO-nya, shutter speed, atur fokus manual atau otomatis, atur resolusi video 2K atau 4K dengan format 24 frame per second atau 30 frame per second. Terakhir, teman-teman juga bisa atur skin yang mau diterapkan pada video kita. Baik teman-teman semua, kesimpulannya, kamera dari Sony Xperia One ini dari segi fotografinya sudah sangat memuaskan. Detailnya oke, warnanya natural, dynamic range-nya cukup luas, dan tidak oversaturate. Begitu pula pada kondisi malamnya, walaupun hanya menggunakan AI software kamera aja, masih mampu menghasilkan hasil foto yang baik. Ditambah mono bokehnya yang sangat bagus hasilnya, efek blurnya yang rapih dan dramatis. Foto dan video kamera selfie-nya juga bagus, detail warnanya natural, dynamic range-nya juga bagus, serta stabilisasi videonya juga cukup memuaskan. Namun, yang paling disayangkan adalah sektor videografi pada kamera utamanya yang masih banyak perlu ditingkatkan.
Dari segi detail, warna, dynamic range, dan stabilisasinya masih kurang kerasa seperti HP flagship. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Terus support kami dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Untuk Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.